Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat datang di Bang Obi ya guys ya. Hari ini kita akan mengetahui bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula di tahun 2023 menjelang 2024. Banyak perubahan baru yang pastinya kalian akan tambah mantap sekali untuk membuat videonya, dan saksikan ini baik-baik. Berikut adalah 7 cara menjadi YouTuber pemula khususnya hanya bermodalkan HP ya guys ya. Oke, kita akan ke caranya, dan jangan lupa untuk subscribe video kita dan hidupkan bel notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat guys, kalian bisa mengikuti caranya. Langsung aja kita menuju ke caranya ya guys ya. Oke guys, untuk cara yang pertama itu kalian harus punya yang namanya akun Gmail ya guys ya. Jadi kalau kalian belum bisa buat akun Gmail, silahkan saja langsung ke Gmail, langsung create account atau buat akun, dan biasanya diminta individu atau kelompok ya guys ya. Selesaikan itu dan kalian sudah memiliki akun Gmailnya. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat channel YouTube, yang mana channel YouTube yang kita buat harus berkaitan dengan akun Gmail yang kita buat tadi ya guys ya. Jadi jangan sampai lupa passwordnya dicatat dan data-datanya juga disimpan ya guys ya, karena ini ke depan sangat berguna sekali. Karena bergunanya buat apa? Buat akun YouTube kita sendiri ya guys ya. Dan juga yang terpenting adalah kalau kita tidak punya Gmail, itu kita tidak tahu notifikasi yang dikirimkan YouTube, atau ada pembaruan atau ada produk baru dari YouTube, dari Google yang dikirimkan ke email kita ya guys ya. Makanya Gmail dan YouTube itu saling berkaitan ya guys ya. Nama juga produk Google ya guys ya. Oke, yang ketiga itu kalian di sini bisa memonetisasi channel kalian melalui video reguler yang tidur yang 16:9 dan juga video shorts ya guys ya, yang berdiri potret 9:16. Jadi dalam ketentuannya di video reguler ini kalian harus mencapai minimal 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber tentunya ya guys ya. Sementara untuk video shorts kalian harus mengumpulkan 10 juta penayangan atau 10 juta views. Nah, kalian di sini tinggal pilih saja guys, mau yang video panjang atau video pendek. Yang pastinya kalian harus bisa konsisten untuk bisa membuat video panjang maupun video pendek. Tidak usah yang aneh-aneh, jadi kalian lakukan saja itu. Kalau sudah punya cara yang ketiga tadi, kalian sudah tahu cara yang ketiga, caranya monetisasi video itu bagaimana di YouTube. Dan yang keempat itu kalian harus punya akun Google AdSense ya guys ya. Biasanya kalau di Google, di studio kalian itu biasanya akan ada pemberitahuan notifikasinya atau keterangannya kalian sudah mencapai 1.000 subscriber atau belum. Kemudian waktu jam tonton publik kalian itu sudah mencapai 4.000 jam tayang, atau shortsnya sudah mencapai 10 juta views atau belum ya guys ya. Dan biasanya juga di bawah itu kalian harus diberi tawaran, diberi option oleh YouTube, mau dikirimkan notifikasi lewat email atau tidak. Dengan begitu, kalau kita menyetujui untuk berikan notifikasi melalui email, kita akan diberikan informasi bahwasanya kita sudah mencapai 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang di email kita. Oleh sebab itu tadi apa yang saya bilang di awal, email itu berguna sekali untuk akun YouTube kita ya guys ya. Itu adalah cara yang keempat.
Nah, jika kalian sudah punya akun Google AdSense, biasanya kalian diminta untuk mengkaitkan akun Google AdSense kalian itu ke akun YouTube kalian. Jika kalian belum punya, maka akan diminta untuk mendaftar dan juga selanjutnya akan dikaitkan juga ke YouTube channel kalian. Seperti itu guys. Jika kita sudah mencapai ketentuan tadi, maka dalam Google AdSense kita itu sudah harus ada $10 dulu, baru kita bisa akan minta yang namanya request pin ya guys ya. Biasanya request pin Google AdSense ini akan dikirimkan melalui Pos Indonesia ya guys, karena kita di Indonesia ya sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau biasanya AdSense itu mengirimkan surat pinnya itu lewat kantor pos ya guys ya. Nah, biasanya kalian akan disuruh mengisi alamat, nomor HP dan lain sebagainya. Usahakan mengisinya itu secara lengkap dan nomor HP-nya itu aktif ya guys, bukan yang tidak aktif. Kalau tidak aktif nanti tidak bisa dihubungi ya guys ya. Karena apa? Karena ini sekaligus tips juga. Biasanya ada beberapa kasus yang bukan beberapa tapi banyak sekali yang surat pin Google AdSense-nya itu tidak sampai ya guys ya di rumah. Ya, tips jika surat Google AdSense pinnya tidak sampai di rumah melalui pos, biasanya itu kasusnya alamatnya tidak lengkap guys. Maka cek saja di kantor pos terdekat kalian, di domisili kota kalian tinggal ya guys ya. Biasanya itu kasus banyak sekali tidak diantar karena numpuk, karena dia tidak tahu alamatnya mana dan nomor telepon yang bisa dihubungi itu yang mana ya guys ya. Itu tadi, makanya nomor telepon itu usahakan aktif ya guys ya, biar yang mengantarkan suratnya, Pak Posnya itu tidak bingung mencari alamat kita ya guys ya. Dan jika sudah begitu juga kita tidak menerima 3 kali, maka si Google atau si YouTube akan memberikan kita option 3 kali ya guys ya, untuk memasukkan alamat yang lengkap dan juga nomor HP yang lengkap. Jika tidak sampai juga selama 3 kali, kita bisa verifikasi menggunakan dokumen pribadi kita ya guys ya, bisa KTP, pengenal, password ataupun SIM ya guys ya. Nah, seperti itu guys. Nah, untuk yang cara yang kelima ini baru ada beberapa tahun belakangan ini saya baca-baca juga, yaitu kita disuruh mengisi yang namanya formulir pajak US ya guys ya, pajak Amerika guys ya. Ketentuannya bahwa sewaktu-waktu ada iklan atau orang yang menonton di Amerika, khusus di Amerika saja ya guys ya, nonton video kita dan iklannya juga muncul, maka kita akan dikenakan pajak jika kita sudah mengisi formulir pajak Amerika di Google AdSense-nya ya guys ya. Juga mengisi atau mengkaitkan nomor NPWP yang kita punya itu hanya dikenai pajak sebesar 10% ya guys ya. Tapi apabila kita tidak mengisi salah satunya, khususnya tidak mengisi NPWP, kita akan dikenai 30% ya guys ya. Jadi ini penting sekali untuk diisi. Oh, gimana kalau nggak diisi? Kalau nggak diisi ya tidak masalah, tapi kalau memang sudah ditonton oleh orang Amerika, kalian sudah harus dikenai pajak. Emang sudah ketentuan YouTube seperti itu ya guys ya. Jadi saran saya, tips dari saya, isi-isi aja, mau ditonton atau tidak, yang penting kita sudah mengisi ya guys ya, NPWP dan juga formulir pajak Amerikanya. Nah, setelah kita sudah mencapai ke-5 step itu ya, sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta view shorts. Nah, kita akan diminta mengisi Google AdSense dan lain sebagainya tadi sampai dengan form pajak Amerika, form pajak US ya guys ya. Dan pembayaran kita nantinya akan bisa menginput rekening atau mengkaitkan rekening bank kita, tapi dengan catatan harus mencapai $100
Amerika ya guys ya, atau 1.300.000 kalau dirupiahkan ya guys ya. Jadi untuk pembayarannya itu biasanya 3 sampai 5 hari. Nah, biasanya kalau kita sudah mengkaitkan atau menginput rekening bank kita, sekarang banyak sekali pilihan banknya guys, itu waktunya sampai 3 hingga 5 hari biasanya guys. Sebelumnya, untuk memverifikasi bahwa itu adalah akun rekening bank kita, biasanya YouTube akan atau Google akan mentransfer kode unik, bukan kode ya, nominal unik, uang unik di bawah 250 rupiah guys. Nah, 3 kode itu akan kita gunakan sebagai verifikasi nomor rekening metode pembayaran guys. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau kalian bingung, oh gimana ya caranya ngecek, cek aja di mutasi rekening guys. Nanti akan ada 3 digit angka atau 3 digit uang di bawah 250 perak. Lah, uang itu harus kita input ke metode pembayaran di Google AdSense ini, sehingga rekening kita sudah otomatis aktif dan bahwasanya itu diverifikasi bahwa rekening itu sudah milik kita, memang milik kita guys, seperti itu. Kemudian step yang ke-7, cara yang ke-7 atau keuntungan yang ke-7 lah ya guys ya. Jadi ada pencapaian memang, dan pencapaian pertama itu kita sudah mencapai 100.000 subscriber pertama ya guys ya. Oleh sebab itu jangan lupa untuk subscribe juga channel ini, dan jika sudah 100.000 subscriber pertama, dia akan mendapatkan silver play button ya guys ya. Kemudian lagi ada gold play button, itu ada di 1 juta subscriber ya guys ya. Kemudian ada penghargaan atau reward yang lainnya di atas sana. Nah, seperti itulah guys, menjelang 2024 ini tutorial yang akan saya berikan ke depannya akan berkaitan dengan yang namanya per YouTuber ya guys ya. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat buat kalian, dan kalian yang mau buat konten hanya bermodalkan HP, saya doakan semoga lancar ya guys ya. Yang penting intinya adalah konsisten, itu yang paling utama. Oke, saya Bang Obi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.